Gue berubah opini gue nggak setuju konten giveaway sampah. What's good internet? Welcome back to the vlog. Sekarang hari Senin dan tadi pagi akhirnya gue bisa sepedahan lagi setelah 4 hari gue libur karena lagi nggak enak badan aja. Pagi ini 1 jam 21 kilo, bakar 600-an kalori. Just feels really good to be back. Coming soon, podcast studio mid-July 2020, renovation on progress. No entry, terlewat aja cuy. Alright, sekarang ruang studio podcastnya udah ada mejanya dan 4 bangku. Seperti yang kalian lihat di timelapse tadi ini cukup roomy ya, gimana Harry? Nggak senggol-senggolan dengkul kan kita? Aman lah ya. Jarak dari gua ke bintang tamu atau lawan bicara juga nggak terlalu jauh dan nyaman. Space di meja juga cukup lebar. Sekarang tinggal kita mikirin gimana soundproofingnya, dekornya, dan nanti untuk operator ada di sini, lighting 2 di situ, supaya kebutuhan buat podcast dan videocast tuh udah terpenuhi gitu. Kita lagi sekarang discuss soal harga, technicalnya, masalah bisnisnya lah. Pokoknya insya Allah Rabu ini udah mulai dikerjain dan waktu pengerjaan kira-kira 10 hari sampai 2 minggu. Sekarang di What's Good, abang-abangannya udah dibotol-botolin supaya kalian lebih cepet kalau mau nikmatin abang-abangan, nggak usah pesen lama lagi. Dan ini juga sedikit lebih banyak dari kalau di gelas sih, so untung di kalian, plus. Sekarang gue udah di depan nih sama Mr. Abi lagi. Hari ini kita lagi nungguin tukang Bi ya, untuk melakukan renovasi di What's Good seperti yang gue bilang di vlog yang lalu. Jadi ini renovasi studio podcast dan renovasi What's Good itu akan sejalan. Supaya jalan. Tempat ini kerennya langsung bro. Iya langsung. Insya Allah 2 minggu lagi udah beda lah. Iya. Insya Allah. Seperti itu. So, gue mau jelasin sedikit renovasinya tuh apa aja. Jadi dari masuk What's Good ke sini, ini kan nanjak ya. Nanti akan gue ratain. Jadi dari pintu masuk sini akan naik sedikit dan dia akan rata sampai kedua tiang ini, ke kolom ini. Jadi nanti di sini juga akan kita bikin agak nanjak lagi sedikit, rata sampai masuk ke pintu depan. Nah, tembok ini yang kiri kanan kan dari kemarin tuh kaca mulu ya. Kita akan ubah sedikit. So ini nanti bakal kita jersiin rata sampai ke atas. Sama di sebelah sini juga akan rata sampai ke atas. Dan nanti kita bakal dekor. Back at the studio. Sekarang karena vlognya durasinya pendek, kita sempet-tempetin untuk bikin sesi dibahas sedikit. Kita mau bahas, kita mau ngobrolin seputar fenomena artis-artis, selebriti-selebriti pada masuk YouTube dan main YouTube. Ini adalah salah satu platform yang gue suka TV. Dan karena ini lagi menjadi sebuah fenomena di sini, makanya gue pengen ngobrolin sedikit gitu loh. Karena juga banyak ngap-ngapan yang DM gue di Instagram atau kadang-kadang komen juga suka minta gue bikin dibahas dan ngobrolin persoalan ini, Bubu. Persoalan artis banyak di YouTube. Yes. Dan banyak ada content creator yang ya, mengumumkan untuk sebut saja namanya lah, dia juga nggak bakal nonton ini. Jadi Skin Indonesia 24 kan udah mengumumkan bahwa tahun ini tahun terakhir mereka di YouTube. Ya, much respect for them. Gua nggak tahu alasan mereka, mungkin karena tidak diapresiasi. Itu satu. Dan mereka juga merasa banyak konten di YouTube yang sudah tidak layak. Jadi mereka ingin membawa talent dan creativity dan waktu dan effort mereka ke platform lain yang dimana mereka film pastinya. Emang itu asumsinya Bubu, dia pengennya film. Tapi ya make sense sih kalau misalnya Skin Indonesia 24 lari ke film. Karena ya kalau di YouTube mereka sudah tidak merasa diapresiasi, mendingan gua bawa aja waktu, creativity gua dan talent gua dan penonton gua dari YouTube. Ngapain gua lama-lama ada di sini gitu. Gua investasi waktu, uang dan keringat gua di sini capek-capek tapi gua nggak diapresiasi. Udah nggak diapresiasi, dikata-katain sama netizen kan kalau viewsnya drop, viewsnya drop apa segala macam. Itu jahat kan banget sih. Ini platform sumpah bener-bener into the jungle banget sih. Into the jungle. Wow, harus kuat mental. Mungkin permasalahannya gini Bubu, karena kan dulu pas YouTube pertama kali muncul di Indonesia itu kan orang yang punya akses internet cepat untuk dapat mengupload
dan dapat mengakses video-video di YouTube itu belum sebanyak sekarang gitu loh. Sekarang udah banyak kuota gratis. Dan orang-orang yang bisa mengakses YouTube, bisa nonton video streaming dan bisa upload video ke YouTube itu kan kalangan-kalangan yang mampu untuk membeli kuota. mampu secara finansial dan mampu secara kapasitas berpikir gitu loh. Jadi belum banyak orang-orang barbar. Sekarang nih makin banyak orang-orang barbar yang pada datang ke YouTube dan dengan segala macam kebarbaran mereka gitu loh. Dan yang mereka lihat cuman views-nya aja. Views-nya sedikit berarti videonya otomatis nggak bagus. Which isn't true. It's not true at all. Ya kontennya lu enjoy nggak? Kalau misalnya kontennya lu nggak enjoy ya itu berarti udah bukan buat lu. Karena kan orang juga berubah gitu loh. Over time orang berubah interestnya, orang berubah jalan hidupnya sama Mungkin siapa itulah gitu loh. masa transisinya ya. Yeah. Masa transisi di mana ya content creator tersebut lagi mencari viewers baru yang sesuai dengan niche-nya dia saat itu. Iya, sebenarnya ada niche-nya masing-masing gitu loh. Dan kehidupan pun nggak selalu menarik ya. Obviously. Kehidupan nggak mungkin setiap hari menarik, pasti ada pasang surutnya, Iya. ada dimana waktu nggak ngapa-ngapain. Jadi ketika penontonnya menuntut harus selalu seru, justru lah itu terjadi kepalsuan di situ, Yep. ya kan? Dan itu sih kenapa alasannya artis itu pasti akan lebih menarik. Kenapa? Karena mereka memang adalah trained professional, mereka sudah terlatih untuk menjadi menarik gitu loh. Mereka memang bisa ada switch-nya untuk kayak on, kayak oh ini saatnya gue untuk menjadi profesional dan gue berkomedi dan gue mengeluarkan pribadi yang sudah gue bentuk selama bertahun-tahun ini karakternya itu loh. Jadi bisa on demand menarik itu. Beda dengan awalnya YouTube dimulai, YouTube kamu Broadcast yourself. broadcast yourself, exactly. Sekarang tapi kan sudah berubah menjadi bisnis. Jadi orang kan memang sudah melihat potensi keuangan di YouTube ini dan orang berbondong-bondong untuk mencoba sukses di platform ini. Which is fine. Which is fine. It's okay. Tapi sekali lagi kita harus lihat orang masuk ke platform ini untuk sukses, tujuannya juga bermacam-macam. Ada yang pure gue pengen cari duit, ada yang gue pengen mempromosikan bisnis gue, ada yang gue pengen share passion dan creativity gue, which is fine, semuanya itu fine. Cuman permasalahannya nih netizen mesti bisa membedakan yang mereka tonton itu apa. Jangan ngomong netizen kali ya. Ya pokoknya penonton lah ya. Penonton lo harus. Karena kalau netizen tuh entah kenapa orang tuh menganggap orang yang ngomong netizen nih sok ngartis, Bubu. Oh gitu. Padahal sebenarnya netizen ya kita pun netizen juga, gitu, warganet juga karena kita ketemunya di internet. Iya. Intinya ya content creator sekarang kan merasa terbebani karena ya mereka harus bersaing dengan artis-artis ini gitu loh. Padahal kalau misalnya menurut gua pribadi, ya artis-artis ini bukan saingan lu. Mungkin juga mereka beberapa datang ke platform ini punya tim penulis, punya tim produksi, punya tim editor, punya tim kreatif. Exactly. Dan itu nggak bisa di-compare sama kebanyakan content creator yang ngerjainnya sendiri. Tadi kan udah ngomongin kenapa artis banyak ya. Karena memang potensi uangnya oke banget sih. Menurut kamu gimana pendapat kamu nih banyak artis di YouTube? Aku sih setuju. Balik lagi ke yang aku omongin tadi, artis ini sama content creator bukan saingan gitu loh. Kalau tinju nih istilahnya heavyweight champion disuruh berantem sama lightweight champion, ya kalah. Audiensnya beda. Cuma sekarang yang mungkin jadi permasalahan, ya audiensnya itu jadi pada ketarik ke artis, itu satu. Terus kedua, karena udah terlalu banyak artis, orang-orang yang konsumen awalnya YouTube ini merasa kok sekarang YouTube jadi alay ya. Akhirnya mereka cabut, mereka malah nonton platform yang lain nih. Nah makanya kenapa mungkin menurut aku content creator ini juga pada ya udahlah, yang sepemikiran, yang sejalan sama gue juga udah pada cabut dari platform ini, ya gue cabut juga aja. Kalau ditanya setuju atau enggak, tentu aku setuju. Karena YouTube adalah yang media sosial juga Ya gitu. terserah Kenapa sebenarnya. harus diatur-atur? Nggak boleh ada artis ngatur. masuk YouTube gitu. Justru malah sekarang YouTube lagi panen banget karena artis sudah mulai tertarik gitu. Berarti dia sukses secara bisnis. Yang biasanya harus bikin, misalnya kayak TV, bikin satu program itu produksiannya banyak gitu, ngeluarin modal dulu. Banyak elemen lah. Iya, terus belum tentu penontonnya banyak. Sedangkan YouTube udah pakai sistem profit sharing, nggak ada modal sedikit pun untuk bikin kayak gitu. Bikin pakai handphone juga jadi. Iya, videonya. terus YouTube sekarang lagi panen banget ya. Aku setuju aja. Cuman permasalahannya di sini adalah kasian sih memang content creator kayak kamu, kayak Skin Indonesia, kayak yang lain Kalau gitu. aku sih nggak perlu dikasihanin, Bu. Jangan mengkasihani aku, Bu. Karena
Kalau gue dari awal main YouTube, yang nontonin gue dari lama udah tahu. Gue juga kalau yang ngikutin gue dari subscriber 3.000, lu lihat gue bikin video YouTube tuh ngasalnya total. Dari zaman-zaman bikin video react, dari zaman-zaman apa segala macem. Dan gue juga cari duit nggak di sini, Bapak Ibu penonton-penonton nih yang suka mengkasihani gue di comment section. Kita berdua ini melakukan YouTube karena hobi. Kita berdua ini punya bisnis yang alhamdulillah dikasih jalan ya, dikasih sukses. Dan kita menggunakan ini untuk media marketing. Salah satunya, ya sisanya untuk have fun gitu loh. Ya mungkin kayak Kevin Hendrawan juga aku sedikit nonton videonya, dia lumayan ya subscribernya jutaan tapi videonya benar-benar drop banget. Aku setuju sih, maksudnya gimana nih solusinya supaya content creator ini nggak tenggelam? Karena yang aku lihat, once kita misalnya kena clickbait channel artis, besokannya kita direkomendasikan terus gitu. Sampai akhirnya kita tuh nggak dapet video yang orang-orang yang kita subscribe gitu orang-orang loh. yang kita subscribe gitu. Kita harus buka dulu kolom subscription untuk ngeliat nih yang kita subscribe itu ngepost apa aja kayak gitu. Jadi si YouTube ini algoritmanya memang wow banget nih yang baru. I think Selain algoritmanya yang wow, AdSense-nya juga turunnya drastis sekali. Wow. Pokoknya nggak bisa dipungkiri, AdSense bisa menjadi motivasi orang ya nggak sih? Iya. Kalau misalnya terlalu effort, misalnya di YouTube 100% tapi nggak ada hasilnya kan, ya gimana gitu kan? Sayang dong waktunya gitu. Mendingan ngerjain lain yang jelas dapetnya lebih gede. Kayak gitu kan? Iya, iya. Nah, terus kemudian ini juga pinternya sih artis-artis yang masuk ke YouTube ini. Dulu waktu masuk ke YouTube itu ngajakin collab banyak content creator, terutama tuh paling sini tuh Atta ya kan. Dulu Pasti Arab. semua artis, ya Arab juga. Dulu Arab kena mulu tuh. Semua Sekarang artis Atta. mau masuk ke YouTube pasti Atta. Ntar giliran udah booming ya udah kayak gitu. Nah, artis ini nih pintar sih memang untuk marketing, dan karena mereka kan udah ngerti ya pasarnya dunia entertain seperti apa TV gitu kan. Mereka terus membuat apa collab. Sedangkan yang aku lihat sekarang content creator yang kita sekarang udah sibuk masing-masing gitu. Udah nggak yang kayak dulu tahun kejayaan GGS, tahun kejayaan yang pada arah pada collab gitu. Karena memang nggak bisa dipungkiri sih, ternyata penonton kita tuh suka yang kerusuhan kayak gitu, yang ini ketemu ini apa segala macam. Ya gimana ya, mungkin udah capek kali ya. Dan artis ini kan baru setahun 2 tahun di YouTube kan. Mungkin yang content creator juga udah 10 tahun udah kayak ini udah lewat masanya kayak gitu. Dan kalau yang aku lihat nih content creatornya juga nggak tahu, yang guanya kurang update, tapi nggak ada regenerasinya gitu loh, Bubu. Nggak ada misalnya Kan Ferdian Paleka. Nah itu kan maksudnya bukan regenerasi yang baik gitu loh. Jadi nggak ada. Kalau dulu kan semua konten creator yang besar punya karakteristik masing-masing kan. Kevin Anggara terkenal dengan storytellingnya yang rapid, yang dia bikin sketch yang kemasannya seperti ini, punya karakter begini. Chandra Leo juga melakukan itu dengan karakter yang berbeda. Agung Hapsa yang sinematografi, ya kan. Jadi kayak udah ada karakternya masing-masing. Itu nggak ada penggantinya menurut aku sekarang. Sekarang penggantinya yang YouTuber baru yang regenerasi ini semuanya prank, semuanya giveaway, ya kan, semuanya gaming, semuanya head on gitu. Jadi kayak nggak ada regenerasi yang unik, nggak ada yang nggak ada yang unik. Jadi semuanya tuh sama. Gimana? Di kacamata gue ya, nggak tahu kalau misalnya lu punya favorit YouTuber baru sekarang, kasih tahu gue di komen di bawah. I might check them out. Ya tapi itu semua cuman pandangan gue aja sih. Giveaway, setuju nggak? Giveaway. Salah satu yang selalu ditanyain. Setuju apa enggak ya? Setuju enggak sih? Karena giveaway tuh Kamu sebenarnya tadi pernah bikin giveaway kan? pernah Tapi di Instagram. di Instagram. Kalau di YouTube belum pernah bikin giveaway di YouTube. Jadi kalau menurut gua giveaway, kalau misalnya si YouTubernya ini punya AdSense yang wow gitu dan dia pengen ngadain konten giveaway, ya udah, it's fine gitu loh buat ngepromoin channel dia. Tapi apa menariknya gitu loh? Apa menariknya cuman kayak giveaway doang? Kecuali misalnya di kontennya itu gue bakal ngadain treasure hunt misalnya. Jadi ada kontennya gitu, ada kreatifnya di situ, nggak cuma semata-mata bagiin duit ke orang doang kayak Sultan. Kalau yang kedua giveaway yang aku setuju adalah ya ini kan tools untuk marketing.
Kalau misalnya giveaway-nya diadakan karena misalnya kerjasama dengan brand, ya masih make sense buat gitu loh. Misalnya aku What's Good Coffee nih, lu kan suka ngopi banget nih. Gue punya budget buat marketing 15 juta, ya kan? Tolong dong suruh orang bikin video, bikin kopi atau video nikmatin kopi yang kreatif. Nanti pemenangnya bakal dapat hadiah giveaway uang sekian. Menurut aku itu lebih seru gitu loh. Jadi ada interaksi dengan audience. Jadinya nggak cuma semata-mata bagi-bagi duit gitu loh. Iya. Emangnya penikmat internet semuanya pengemis? Kan enggak. Jadi pada mental pengemis semua sekarang, itu yang gue sebel. DM gua tiap hari ada aja DM. Bang minta duit, bang minta vape, bang minta iPhone. Kan konyol. Makanya gue bapak lu. Iya, gitu. kalau aku sih sebenarnya giveaway setuju atau enggak setuju, asalkan bener-bener dijalankan. Bukan cuman kayak supaya ngedapetin subscriber sebanyak-banyaknya gitu. Karena kalau aku sih analoginya gini ya, kalau si Skin Indonesia tuh kan bilang gue nggak suka konten giveaway karena itu kayak politik, terus kayak iniin nyogok gitu kan, politik ngasih nyogok supaya dia milih si politikus itu. Kalau aku sih lebih ke ya, ada benernya juga ini sih. tools marketing aja sih, kayak misalnya kita datang ke PRJ gitu kan, ke Pekan Raya Jakarta, itu kan banyak booth kan. Nah, gimana caranya tampilan boothnya itu mungkin itu adalah clickbaitnya. Nah, giveaway-nya itu, undiannya itu adalah kayak door prize-nya juga gitu. Jadi kita teriak-teriak di jalanan, ayo ada undian nih 1 sepeda motor, lo tinggal masukin aja ke dalam itu undiannya gitu. Akhirnya banyak kan yang masuk ke dalam dan masuk yang komen, which is itu di dunia bisnis fine gitu. Nah, permasalahannya mungkin ada giveaway yang itu untuk menutupi kasus gitu. Kayak kasusnya waktu pas si Utap sama Indira lagi rame dihujat, dia kan bikin giveaway. Supaya komennya rame positif semua ya. Kayak gitu. Jadi ya pinter sih, maksudnya dia udah tahu gitu cara menutupi kejelekan gitu. Asal apa? Don't hate the player, hate the game. Ya memang orang-orang yang itu cerdik sekali ya, luar biasa. Asalkan ya udah gitu, ya jangan melakukan pesan moralnya ya jangan setiap melakukan kesalahan menutupi dengan giveaway aja sih. Ya sekali boleh lah, tapi kalau berkali-kali kan ya itu kurang lebih sama yang dibilang Skin Indonesia 24 nggak sih, kayak politik aja gitu jadinya, jadi alat politik. Iya ya. Ya buat mendapatkan popularity itu mungkin ya. Itu sih. Enggak, ini kan buat menutupi kesalahan, bukan mendapatkan popularity kan? Ya sama aja, kan dia populer lagi. Gue berubah opini gue nggak setuju konten giveaway sampah. Kenapa gue nggak setuju? Karena satu, itu membuat rakyat Indonesia mentalnya jadi mental pengemis. Dan kedua, orang-orang dengan mental pengemis jadi pada rame di YouTube dan mereka semua expect content creator buat bikin konten giveaway. Dan yang ketiga, konten giveaway mendatangkan konten creator yang nggak punya karya menarik dan isinya cuma giveaway doang. Oke, itu dari gua nggak setuju konten giveaway. Instagram aja. Ya Instagramnya sana jauh-jauh, ngapain sih di sini? Deh, DM-in aja tuh orang yang minta giveaway. Berarti kamu nggak bisa giveaway juga ya? Nggak bakal ada giveaway di YouTube channel ini, kecuali dengan brand. Dan pastinya akan gua kemas dengan sebuah konten yang menarik, nggak cuma giveaway doang. Nggak cuma komen di kolom section ya? ya? Nggak bisa itu. Apaan lu dapet giveaway cuma komen doang? Nggak bisa, harus ada effortnya. Kalau dari aku solusinya mungkin content creator sekarang harus lebih bersatu lagi ya. Jangan musuh-musuhan. Aku nggak tahu ya kenapa di YouTube tuh banyak banget orang musuhan ya, termasuk kita. Kalau kita masalah pribadi, Bubu. Bukan gara-gara konten. Emang masalah pribadi, tau nggak? Nggak usah ikut campur. Nah, ya mungkin lebih bersatu aja, bikin sesuatu yang menarik lagi supaya audiensnya tuh udah nggak berpindah gitu. Jangan karena sekarang banyak artis jadi ya udah mereka jadi nontonin artis juga gitu. Jadi ini bentar lagi udah mau Desember ya, tolong konten creator yang di atas 1 juta subsnya yang keren-keren bikin YouTube Rewind dah sana rame-rame ngumpul ya kan. Ngobrol, ngopi-ngopi. Di What's Good boleh. Di What's Good boleh. Kalau misalnya ada yang pengen kalian tambahin atau misalnya kalian punya pendapat sendiri atau pengen ada sesuatu yang kalian bahas di sini biar kita buka topiknya, komen di bawah. Tolong like, share, subscribe video ini karena bakal bantu banget. Like, share, subscribe-nya gue nggak bakal kasih giveaway tapi kesadaran lu aja ya.
Video baru setiap hari Senin sampai Jumat jam 5 sore. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Peace. I am what I am today, 'cause I did it